Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GPDI Jemaat Grogol. Mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan, untuk beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Kita siapkan hati kita berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau sucikan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat memuji dan mengagungkan Engkau dengan sepenuh hati kami. Memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita kami melimpah di dalam Engkau. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian Ku Mau Hidup Turut Kehendak Tuhan. Biarlah kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau taat, kita mau menuruti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku mau hidup dapat membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu nyata bagi kehidupan kami orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Engkau. Saat ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu itu membentuk kehidupan kami. Firman Tuhan itu senantiasa menolong kehidupan kami untuk kami belajar melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia kepada setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena bukan hanya kami memiliki firman-Mu dalam kehidupan kami, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang sebentar Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami, menerima firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan kalau kita kembali lagi dapat kebaktian dalam kebaktian online pada saat ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua yakin bahwa pujian yang kita sudah nyanyikan bersama itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Segera kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-34. Berbunyi demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Raja Daud kepada kita semua. Dalam bagian ini, Raja Daud mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, adalah kita tetap menanti, menunggu. Menanti yang dimaksudkan oleh
Raja Daud di sini adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengikuti jalannya Tuhan. Kita tetap mengikuti apa kehendaknya Tuhan. Sekalipun di hadapan kita sedang berhadapi dan menghadapi hal-hal yang sulit, ataupun kita sedang ada di dalam sebuah ancaman, jangan pernah kita keluar dari jalannya Tuhan. Tetaplah kita menantikan pertolongan Tuhan. Tetaplah kita menantikan, mengharapkan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa ketika kita menantikan semua di dalam kehendak Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Seperti yang Raja Daud katakan di sini bahwa maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Tuhan akan mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak kesayangannya yang akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri yang dimaksudkan oleh Raja Daud di sini adalah kita akan mendapatkan janji Tuhan itu. Sekarang kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit. Sekarang kita mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam ancaman, sedang ada dalam persoalan. Tapi percayalah, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menantikan Tuhan, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, tetap mengikuti jalannya Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Kalau ada orang yang mengancam kita, Raja Daud katakan, dan engkau akan melihat orang fasik itu dilenyapkan. Ada saatnya nanti kita akan melihat orang-orang yang tidak menyukai akan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang membenci Tuhan, yang membenci anak-anak Tuhan, akan dihilangkan, kata Raja Daud. Artinya bahwa mereka akan binasa, mereka akan mendapatkan satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada kalanya kita sedang menghadapi hal-hal yang mengancam jiwa kita. Ada kalanya kita ada dalam satu situasi yang mengancam kehidupan kita. Penyakit yang kita hadapi itu seringkali membuat kita takut. Itu seringkali membuat kita panik. Itu seringkali membuat kita merasa terancam. Tidak sedikit orang yang terpapar virus COVID merasa terancam hidupnya. Tidak kebetulan kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti kebaktian online kami pada saat ini, mungkin sedang terpapar virus, sedang melakukan isolasi mandiri. Jangan takut. Nantikanlah Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Asal kita tetap ikut jalannya Tuhan. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab menceritakan tentang seorang yang luar biasa yang bernama Ayub. Ketika dia menghadapi hal yang sulit dalam kehidupannya, di mana semua hartanya hilang, anak-anaknya mati. Kemudian dia pun harus menghadapi sebuah penyakit yang membuat dia tersiksa, terancam. Dia merasa terancam pada saat itu. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan dia. Tapi satu hal yang dia katakan di dalam Ayub pasal yang ke-17, ayat yang ke-9, Ayub berkata begini, meskipun begitu, orang benar
tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dia ada dalam kesulitan, sekalipun dia ada dalam ancaman, itu tetap menjadikan dia orang benar. Dia tetap hidup di jalannya Tuhan, tetap benar, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau tangannya bersih, dikatakan oleh Ayub, dia akan menjadi kuat. Menjadi kuat. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, tekanan hidup, masalah, persoalan, sakit penyakit kah itu, kita sedang terpapar virus kah itu akan membuat kita menjadi kuat kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, kalau kita berjalan di jalannya Tuhan. Jadi selama kita menantikan Tuhan di jalannya Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Mari kita mau tetap berjalan di jalannya Tuhan, supaya kita tetap kuat. Itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Karena Ayub katakan, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya. Tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tetap hidup benar, kita akan bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengikuti jalannya Tuhan. Tetap menantikan Tuhan di dalam kebenaran. Kita nantikan Tuhan. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi orang yang tidak menantikan Tuhan, dia akan keluar dari jalannya Tuhan. Berbeda dengan orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, pasti dia akan hidup di jalannya Tuhan. Dia akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan Raja Daud katakan, Tuhan akan mengangkat dia. Saya percaya Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala kepanikan yang saudara hadapi sekarang ini. Nantikanlah Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kemudian, Ayub berkata juga di dalam pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat 10 dia katakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang akan kita jalani. Kita hanya tahu apa yang kita akan jalani ke depan, selangkah ke depan. Tapi Tuhan tahu lebih dari 10 langkah ke depan, bahkan 100 langkah ke depan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau dia uji kita, kalau kita ada dalam, diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pengujian itu, dia akan buat kita menjadi seperti emas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut dengan keadaan sekarang ini. Artinya bukan berarti kita tidak usah takut dan kita suka-suka kita, bukan. Kita takut, jangan takut, kan kita percaya Tuhan akan menolong kita, tetap kita melakukan protokol kesehatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan selain sebagainya yang harus kita lakukan. Karena virus ini berbahaya, tapi jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mengangkat kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan di dalam dunia ini? Tuhan penolong kita. Selama kita menanti-nantikan Tuhan di jalannya, maka Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya. Tuhan akan selanjutnya di ayat yang ke-11 juga, masih di pasal 23. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini kata Ayub. Kemudian ayat yang ke-12.
perintah di bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kusimpan firman Tuhan. Kita menyimpan firman Tuhan. Kita menyimpan perintah-perintah Tuhan. Kita pegang perintah Tuhan. Kita pegang firman Tuhan itu. Di dalam kita berjalan menantikan Tuhan, pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau dia berkata dia akan menolong, pasti dia akan menolong. Kalau dia berkata akan menyembuhkan, pasti dia akan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, nantikan Tuhan di jalannya. Nantikan Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Nantikan Tuhan di dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut, Tuhan pasti akan menolong kita. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti kebaktian ini, yang saat ini sedang sakit, jangan takut. Nantikan pertolongan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Dia pasti akan menyembuhkan kita. Dia pasti akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dan indah dalam hidup kita. Selama kita hidup menurut kehendak Tuhan. Selama kita menantikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Nabi Yesaya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Walim yang menanti-nantikan dia akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-37 tadi, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 37, kita lompat ke ayat yang ke-37. Dikatakan di sana oleh Raja Daud, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Pada orang yang jujur, pada orang yang suka damai akan ada masa depan yang penuh harapan. Ada harapan di dalam kehidupan kita. Ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, selalu ada di jalannya Tuhan, selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ada masa depan yang penuh harapan di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus. Karena di balik sukacita itu kita akan mendapatkan satu kekuatan untuk bertahan. Kekuatan yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Karena dia adalah penolong kita. Karena kita percaya Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu membela kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut dengan keadaan ini. Tapi kita tetap menantikan Tuhan. Di jalannya Tuhan. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang benar selalu diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan orang-orang yang percaya ketika dia menghadapi kesesakan.
Hanya kepada Tuhan kita datang berlindung. Hanya kepada Tuhan kita datang meminta pertolongan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan memberikan pembelaan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan bagi kita. Yang selalu berharap, yang selalu menantikan Tuhan di jalan yang benar. Biar kita tetap selalu menantikan Tuhan di jalan yang benar. Haleluya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan kita mundur. Jangan kita kecewa dengan keadaan ini. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menantikan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Matius pasal 24, ayatnya yang ke-12, di sana berkata begini. Matius 24, ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam situasi sekarang ini, akhir-akhir ini, kedurhakaan itu semakin bertambah, merajalela. Sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan. Mereka sudah mulai kehilangan kasih. Kasih sudah mulai dingin dari hidup mereka. Jangan sampai kita mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kalau kita bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan, percayalah, kesembuhan Tuhan akan nyatakan kepada kita. Pemulihan Tuhan akan nyatakan kepada kita. Pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita. Keberkatan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir. Tetap berharap kepada Dia. Tetap menantikan pertolongan Tuhan itu. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Hal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bekerja dengan indah dan luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan, tetap menantikan Tuhan di jalannya Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya. Menjadikan kita orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar. Dan orang yang benar selalu dilindungi oleh Tuhan. Orang yang benar dipelihara oleh Tuhan. Orang yang selalu mengikuti di jalannya Tuhan akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Apapun, siapapun kita, pertolongan Tuhan pasti akan selalu dinyatakan kepada orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan di dalam keadaan yang seperti sekarang ini saat ini Tuhan. Ada banyak di antara kami mulai takut. Ada banyak di antara kami mulai khawatir dengan situasi ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan itu kepada kami kekuatan itu Tuhan. Kami selalu menantikan pertolongan Tuhan. Kami selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Itulah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan bela. Berkati setiap rumah tangga keluarga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, melindungi, menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah pertolongan
pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terus bekerjalah dalam kehidupan kami, nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami dapat beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan kami diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kepada kita semua, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.